Au ma'rufin, demikian pula bisik-bisik untuk sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf itu kalau tadi untuk sedekah, yang kedua sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh umum. Jadi kebaikan yang dikenal oleh umum yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Itu namanya ma'ruf. Jadi ma'ruf itu satu kebaikan yang dikenal umum yang tidak bertentangan dengan agama. Sumbernya tidak harus Al-Quran dan hadis, tetapi kalau itu adalah kebaikan yang sifatnya umum tidak bertentangan agama, namanya ma'ruf atau urf. Termasuk adat kebiasaan di tempat kita itu kan banyak urf, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Maka ketika disebut amar ma'ruf, itu artinya memerintahkan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat bahwa itu adalah satu kebaikan. Jadi ma'ruf itu adalah kebaikan yang sudah memasyarakat. Meskipun bisa jadi kebaikan tersebut sumbernya adalah urf, adat istiadat. Contoh kalau di tempat kita, kalau lewat di tempat orang yang tua mengucap derek langkung, kemudian apa lagi? Nyuwun sewu, kelamit misalnya. Ini namanya urf, satu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang semacam ini disebut urf atau ma'ruf. Nah, maka salah satu yang istilahnya diakomodir oleh Islam itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik meskipun tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi selama tidak bertentangan dengan keduanya maka itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang diserukan untuk dikerjakan. Contohnya misalnya bertegur sapa. Nah, bertegur sapa di tempat ya? Oh beda. Kalau khair itu kebaikan juga, tetapi khair itu belum dikenal umum. Khair itu kebaikan tapi belum mendarah daging di masyarakat. Itu namanya khair. Maka kalau khair itu perintahnya dalam Al-Quran adalah diperintahkan untuk mengajak. Tapi kalau ma'ruf itu untuk menyuruh, karena yang disuruh sudah tahu kalau itu baik. Tapi kalau khair itu mengajak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Karena khair itu adalah kebaikan yang belum dikenal luas di masyarakat. Jadi kalau khair itu kebaikan yang belum dikenal luas di masyarakat. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Contohnya apa? Berbakti sama orang tua. Walaupun tidak ngaji, dia tahu kalau berbakti sama orang tua itu baik, maka namanya ma'ruf. Apalagi tidak perlu ngaji, tidak perlu belajar, tapi orang sudah tahu kalau itu baik. Nah, itu namanya ma'ruf. Tapi beda dengan khair. Khair itu butuh belajar, butuh dikenalkan. Misalnya cara sholat malam yang baik, sunnah-sunnah dalam berwudu, itu namanya khair. Dia butuh dikenalkan. Tapi kalau ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal umum oleh masyarakat. Khair ini pun kalau sudah memasyarakat, dia statusnya adalah ma'ruf. Salat itu ma'ruf. Kenapa? Karena sudah memasyarakat. Nah, karena sudah memasyarakat. Tetapi prinsipnya adalah ma'ruf itu segala kebaikan, baik itu ada dalam Al-Quran dan hadis maupun tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak bertentangan dengan Quran hadis. Maka itu namanya ma'ruf atau urf, adat kebiasaan. Contoh dalam Al-Quran ada kata gini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi tidak mengatakan pergaulilah istrimu dengan sekian dolar, tidak mengatakan pergaulilah istrimu dengan sekian dinar, bukan, tapi dengan cara yang ma'ruf, yang umum, yang dikenal luas di masyarakat. Nah, ma'rufnya di sini apa? Kalau di sini ma'rufnya apa? Laki-laki nyambut gawe, perempuan ngurus gawean ngomah misalnya, itu ma'ruf, sudah dikenal umum. Nah, sudah dikenal umum. Kalau di Arab ma'rufnya enggak gitu. Kalau di Arab itu wong lanang ya umbah-umbah, ya dagang, blonjo, ngurus anak. Ma'rufnya di sana begitu.
Wah, kok jenengan bilang wah, Bu? Ya ma'rufnya setiap tempat itu bisa berbeda. Ma'rufnya di sini seorang istri dikasih mahar seperangkat alat sholat itu sudah ma'ruf. Kalau di sana dikasih rumah, Bu. Kalau di sini? Ya? Cukup seperangkat alat sholat ya? Ya, itu sudah ma'ruf. Termasuk ngasih nafkah. Ngasih nafkah itu ma'rufnya di sini bagaimana? Tentu beda dengan ma'ruf di tempat yang lain. Ma'rufnya kuli bangunan dengan pengusaha beda. Nah, sama apa beda? Beda. Sehingga tidak disebutkan berapa dinar, tidak disebutkan berapa dirham, tidak disebut berapa dolar, tapi ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal luas. Umumnya kepiye? Nah, jadi umumnya bagaimana? Kebiasaan di situ seperti apa? Itu sudah cukup. Sehingga seorang perempuan tidak boleh menuntut suaminya melebihi kebiasaan masyarakat setempat. Karena kebiasaan masyarakat setempat itu disebut sebagai ma'ruf selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Bisa dimengerti ya tentang makna ma'ruf. Jadi lebih kepada satu kebaikan yang sudah dikenal luas di masyarakat. Sehingga tidak bisa diukur itu tentang nafkah suami kepada istri. Tidak bisa diukur karena ukurannya adalah yang dikenal oleh masyarakat, ma'ruf, kebaikan yang sudah dikenal. Ma'rufnya Bantul dengan Sleman mungkin beda. Sama apa beda? Beda Pak ya? Pripun Bu? Oh, kok dia beda juga? Oh iya. Jadi ma'rufnya beda. Contoh misalnya nengok anak khitanan atau nengok orang yang lahiran. Itu ma'rufnya Bantul, Kodia sama Sleman mungkin beda. Gunung Kidul beda lagi. Bisa jadi keluarga satu dengan yang lain mungkin bisa jadi beda juga. Pripun? Satu keluarga yang satu dengan yang lain mungkin bisa juga. Ya bisa beda juga. Baik. Kita lanjut nggih. Jadi intinya di sini tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisik, di dalam kasak kusuk kecuali memerintah untuk bersedekah atau memerintahkan pada sesuatu yang ma'ruf. Jadi kita boleh memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Justru malah anjurannya memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, kebaikan yang sudah dikenal luas di masyarakat. Nah, sehingga Islam ini tidak melawan adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Baru tidak diperbolehkan jika itu berlawanan dengan tuntunan agama. Maka adat yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama itu namanya urf. Maka kata Al-Quran, wa'mur bil urfi, perintahkan dengan urf. Salah satunya adalah memerintahkan dengan urf, dengan kebiasaan kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat. Maka Al-Quran mengatakan salah satu perintahnya adalah wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, dan abaikanlah orang-orang yang bodoh.